Cuit, ini Pak Cuit pendeta juga ya? Pak Cuit teologi, cuitan teologi. Izin saya follow Pak Pendeta ya. Izin saya follow Pak Pendeta cuitan teologi. Ya, jadi karena skalanya ada pastor, ada 2 pendeta, 1 pastor. Ini skalanya harus pertanyaan yang skala pastor. Begini, sama. Kalau di aliran karismatik, pastor itu sama dengan pendeta. Tapi biasanya itu dipakai di Katolik bisa kami pakai. Pastor itu hanya bahasa Inggris, bahasa Latinnya itu artinya gembala gitu, pastor. Jadi datang dari bahasa Latin lalu bahasa Inggris. Nah, saya pakai bahasa Inggris karena kebetulan banyak juga pelayanan di Malaysia, di Thailand. Jadi lebih universal gitu panggilannya pastor. Tapi sama-sama pendeta, tapi yang penting sama-sama hamba. Amin. Itu yang paling Jadi begini, Pak Diamat dan BC menurut versi mana keselamatan hanya ada di dalam Yesus menurut versi firman Allah kami ya. Jadi kalau menurut kalian kan juga masing-masing punya kitab suci ya, kami menghargai. Ya, selamat datang. Ya, oke silakan Pak. Mau bertanya sama pastor, ada 3 pastor di sini. Ada pendeta Romes, Pak Ari, ya, Mas dosen dan cuitan teologi ini pendeta semua. Silakan Pak bertanya, kami akan menjawab. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Romes. Saya izin bertanya Pak Pastor dan Bapak-Bapak Pendeta yang terhormat. Sehubungan dengan maraknya yang terjadi di komal-komal diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen, entah itu di komal Muslim, di komal Kristen, itu biasa ada teman-teman yang mendiskusikan soal 2 Kristus di dalam Bible, di dalam kitab suci atau keimanan teman-teman Kristen. Nah, Kristus yang pertama itu ada di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu kan ada Petrus berkhotbah tuh. Kata Petrus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu standar kenapa kita katakan di dalam Bible itu ada 2. Standar pertama ya, ada 2 Kristus. 1 Kristus asli, 1 Kristus palsu. Berdasarkan juga apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5, Matius 24 nomor 23 sampai 26. Kata Yesus, akan ada penyesat, akan ada Yesus palsu datang dengan memakai namaku. Disampaikan kepada murid-muridnya untuk berwaspada, untuk hati-hati. Itu warning dari Yesus. Karena Mesias palsu itu atau Yesus palsu itu, dia akan pakai nama Yesus juga. Gelarnya sama dengan Yesus, yaitu Mesias. Seperti itu. Nah, di dalam Matius 24 nomor 23-nya, Yesus bilang, pada waktu itu, jika ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan Mesias, dia mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, atau Yesus palsu ada di sana, jangan kau percaya. Dilanjutkan di Matius 24 nomor 26, kata Yesus, ya nanti dikit lagi baru bertanya. Begini namanya, begini. Jadi Pastor Pak Ahmad bertanya 1 ayat dulu, satu fokus, nanti kita jawab, baru tanya lagi Pak, begitu Pak. Karena kalau bertanya banyak-banyak, kita juga bingung menjawabnya. Nanti ada 3, ada pertanyaannya cuma ya, pertanyaan izin mungkin saya kasih satu ini ya. Saya cuma anggapan sedikit, habis itu saya harus leave. Nah, di dalam Alkitab tidak ada Yesus yang lain, Yesus hanya satu. Nah, mungkin kesalahan dari Bapak adalah Bapak memasukkan kata-kata bilang, oh adakan Yesus yang lain. Tidak, akan ada orang yang bilang mereka penyelamat. Tidak ada Yesus yang lain, Yesus hanya satu. Karena di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ayat Alkitab itu tidak boleh ditambah-tambahkan, Pak. Kalau ada kata-kata yang bilang Yesus palsu, satu pun di Alkitab, sekarang saya buang Alkitab, saya tidak ikut Kristen lagi. Tapi tidak ada kata-kata Yesus palsu di Alkitab. Karena
itu mungkin Bapak jangan paksakan tambahkan ayat-ayat Alkitab, karena itu kan Alkitab kami yang suci, jangan ditambah-tambahkan kata-katanya. Dan yang kedua begini, kalau kita mau tahu tentang masakan Cina, itu pasti kita lihat dari restoran Cina, dari orang Cina. Nah, kalau Bapak mau tahu soal firman Tuhan, Bapak mau tahu soal Alkitab, mau tahu soal Yesus, itu bukan dari Bapak belajar dari komunitas-komunitas Bapak yang di luar dari Kristen, tapi belajarlah dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta. Kita sekolah bertahun-tahun. Nah, itulah baru ketemu jawabannya. Kalau kita mau belajar masakan Cina di Kediri, tidak akan ketemu karena rasanya akan beda. Ya, begitu saja dari saya. Boleh Saya percaya saya tidak ada izin? nama lain, tidak ada Yesus lain. Yang pasti hanya keselamatan hanya ada dalam Yesus. Ya, Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan. Pak Pendeta, semangat, maju terus. Doa kita menyertai. Banyak yang doakan Bapak terus maju ya. Pak Pastor Karen, apakah saya bisa datang bertemu jalan-jalan ketemu Bapak di Jakarta, Pak? Saya ingin ketemu Bapak juga, Bapak. Wah, boleh. Kalau Bapak ke Jakarta, Bapak DM saya saja. Bapak, nah kalau ke Jakarta nanti kita ya ketemu di gereja ya. Boleh saya minta. Izin, Pak Pendeta, izin. Boleh, nanti tinggal DM saya saja ya Pak Pendeta ya. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati Pastor Karen. Izin Pak Pastor sebelum turun satu data itu di Matius 24 nomor 5 itu Pak Pendeta, Pak Pastor. Yesus asli bilang dia akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias atau akulah Kristus. Itu merujuk kepada Yesus palsu atau Mesias palsu. Nanti dibaca kembali Pak Pastor ya. Namaku artinya apa Pak? Ya namanya Yesus dipakai. Siapa Pak yang pakai nama Yesus sekarang? Mesias palsu. Yesus yang bilang. Yang bukan mana aku Pak? yang bilang. Yang mana? Matius 24 nomor 5 Iya. dibaca dulu mungkin Pak Pastor. Siapa sekarang yang pakai nama Yesus? Ada Bang yang ketemu dengan Paulus di Damsik. Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Tuh, akulah Yesus. Dia mengaku Yesus di situ. Pak, kalau misalnya kita lihat firman Tuhan, ada presuposisi namanya. Salah satu presuposisi adalah inersi dan infallibility dari firman Tuhan. Ketika Alkitab dikanonkan, ini semua segala sesuatu dikanonkan, itu ada proses-prosesnya yang membuat Alkitab ini dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama sampai Wahyu pasal yang terakhir ayat yang terakhir itu berasal dari Roh Kudus. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Oh, iya, Jadi tanpa Pak Pastor. presuposisi ini, kalau kita comot ayat sini, comot ayat sini, kalau kita comot-comot Pak, waduh kacau semuanya Pak. Kalau kita comot sini, kita harus melihat keseluruhan. Dari keseluruhan kita lihat satu, dari awal sampai akhir, Yesus adalah Alfa dan Omega, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Yesus Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Haleluya ya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Nanti deh Pak Pendeta ya. Tuhan berkati. Salam buat Bapak ya, Opa Gir. Iya, siap. Tuhan cinta Bapak umur panjang selalu dan ya. Iya, Tuhan berkati Pak Pendeta. Yuk, Terima kasih kasih. Pak Garen, Pastor. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak Pastor ya. Salam toleransi Pak Pastor. Salam kenal. Berat. Ya. Oke, ada yang lain mungkin pendeta lain yang bisa menjawab Pak Daromis karena ini agak berat ini. Begini. Temanya agak berat. Boleh Bapak Fandi Ahmad atau Pak SBY bertanya kepada 3 narasumber di sini. Saya ada Pak Ari, ada Cuitan. Tapi lebih baik Anda bertanya kepada Pak Ari dan Pak Cuitan. Saya sebagai moderator saja akan mengarahkan. Silakan bertanya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Pendeta, Pak Ari. Di dalam Roma 1 nomor 22, 23, 24 dan 25 itu kan ada kalimat yang mengatakan bahwa mereka berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmat. Saya baca dulu Pak. Ya, silakan. Pak Ari dengan Pak Cuitan tahu konteks ayatnya. Sebaiknya di mana Pak? Roma berapa? Roma 1, 22, 23, 24, 25. Oh Pak ya, Roma 1. Sebentar Pak ya, saya cari ayatnya. Roma 1.
Roma 1. Roma pasal 1 ayat berapa Pak? Padi? Roma 1 nomor 22 sampai 25. Oke, baca ya. Dibacain dengan hikmat Pak Pendeta supaya tuh. Di sini Pak, asal usul ayat ini atau sebab ayat ini ada Pak, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia, atau headline-nya Pak. Di ayat kedua, mereka menyatakan diri berhikmat padahal mereka telah menjadi bodoh. Ayat ketiga, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang melata. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ayat ini Pak berbicara tentang di mana Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Pak Ali atau Pak Cuitan bisa menjawab pertanyaan Bapak? Apa Pak? Silakan Pak. Nanti kedua narasumber menjawab. Silakan Pak Padi Ahmad, apa pertanyaan Bapak? Pak Pandi, halo. Ya, gimana? Yuk. Pertanyaan Bapak apa? Ya, sebelum saya bertanya, saya ingin menjelaskan bahwa di India sana itu Pak Pendeta Daromes, ada manusia-manusia yang melakukan penyembahan terhadap hewan berkaki 4 seperti sapi, monyet, ya kan? Ya, patung, ya kan? Ya. Jadi mereka itu kan masuk kategori orang-orang yang menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana. Kan gitu. Ya. Ada juga mereka itu melakukan penyembahan terhadap Sai Baba. Sai Baba itu manusia yang mereka tuhankan. Dikatakan dia dewa, dia Tuhan, dia bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Itu di India Pak Pendeta. Pertanyaan saya, di situ kan di nomor 23-nya mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia Yesus. Salah. Dengan gambaran yang mirip manusia yang tidak fana. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, bukankah Elohim itu tidak kelihatan? Keluaran 33:20. Bukankah Elohim itu Esa? Satu tunggal. Bukankah Elohim itu bilangan 23:19? Elohim itu bukan manusia, bukan anak manusia. Kok berani teman-teman Kristen ini mengganti kemuliaan Elohim dengan gambaran yang mirip dengan manusia Yesus? Silakan Pak Pendeta Ari dijelaskan biar kami paham. Pak Ali atau Pak Cuitan? Halo, Pak Ali? Pak Ali? Lagi juga. Halo Pak, bagaimana? Halo. Ya, Pak Cuitan, standby. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, memberikan edukasi kepada mereka, teman-teman kita ya, karena mereka ingin tahu siapakah Yesus itu. Silakan Pak. Tadi ulangi dulu Pak Padi Ahmad. Tadi kan ini Bapak bilang tadi kan di India. Itu Pak, mereka bukan orang Kristen Pak. Kalau mereka menyembah lembu, mereka itu bukan menyembah binatang, menyembah begitu, tidak begitu. Silakan Pak Ali. Tadi dia kutip dalam kitab dalam surat Roma pasal 1. Saya ulang pertanyaannya. Jadi di dalam perikop tadi itu di Roma. Paham, saya sudah paham pertanyaan penjabat. Sudah paham pertanyaanmu. Jadi kan kenapa sampai orang-orang itu menggantikan kemuliaan Elohim dengan penyembahan-penyembahan seperti itu, bahkan Sai Baba menyembah kepada manusia. Jadi begini loh, kekristenan itu tidak menyembah kepada manusia. Yesus Kristus itu firman yang di dalam diri Allah, mengambil rupa manusia. Ya, itu yang penting harus diingat. Jadi Yesus Kristus itu dalam hakikatnya adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia.
Ini dulu dipahami. Kalau ini tidak dipahami, memang teman-teman Muslim ini akan pernah bisa ketemu memahaminya. Jadi kita tidak menyembah manusia. Yesus Kristus itu dalam Lukas itu dikatakan dia memiliki gelar kepenguasaan. Tuhan itu gelar kepenguasaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nama kemanusiaannya adalah namanya Yesus Kristus. Tetapi dia mengambil rupa manusia, dia mengambil rupa kedagingan dari perawan Maria melalui karya pencurahan Roh Kudus, karya eliminasi daripada Roh Kudus. Bukan dia manusia yang jadi lalu penuh dengan dosa dan akhirnya kita menuhankan dia sebagai Tuhan. Nah, harus begitu dulu. Dia manusia yang lahir oleh karena karya Roh Kudus. Bukan dia lahir seperti kita ini karena pertemuan sperma orang tua kita lalu kita lahir. Itu manusia kita yang penuh dengan dosa. Tetapi kemanusiaan Kristus itu kemanusiaan yang tanpa dosa, tanpa cacat celah, tanpa hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf. Dia lahir melalui karya Roh Kudus. Kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Karena manusialah yang harus mengalami penebusan. Karena manusialah yang rusak di dalam dosa. Karena manusialah yang hancur di dalam dosa. Oleh karena itu Allah mengambil rupa manusia melalui firman-Nya itu. Seperti itu, bro. Jadi kita tidak menyembah seperti orang India yang menyembah Tuhan-Tuhan, orang-orang India yang punya penyembahan kepada binatang-binatang, atau orang-orang di Indonesia juga seperti itu ya. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu dan segala macam karena pemahaman tentang Allahnya tidak jelas. Ya, Allah yang kami pahami adalah Allah yang dalam hakikat firman-Nya memperlihatkan diri kepada manusia. Itulah Yesus Kristus yang kami sembah dan yang kami muliakan karena dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Itu dulu. Kalau kami memahami ini, kita enak diskusinya. Siap, saya tanggapin sedikit Pak Ari, Pendeta Ari, izin saudaraku. Jadi tadi itu kan di perikopnya itu keras tuh. Hukuman Elohim atas kefasikan dan kelaliman atau kezaliman manusia. Kenapa mereka zalim? Mereka ganti Elohim itu yang tidak kelihatan. Kata Yesus juga di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kau lihat, kata Yesus. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang membuat manusia yang diutus oleh Elohim ini untuk menjadi nabi di kalangan Israel. Matius 15:24, Yesus itu hanya diutus untuk domba sesat dari Israel. Tiba-tiba ada kelompok yang entah dari mana asal-usulnya datang mengatakan dia itu Tuhan. Loh, sementara pengakuan dari Yesus sendiri, dia mengatakan dirinya itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan harus disembah. Malah dia memerintahkan untuk menyembah kepada Bapa. Lukas 4:8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu. Tuhan Bapakmu harus kau sembah. Matius 11:25, Yesus menekankan lagi, Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus menekankan lagi bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi. Tiba-tiba ada kelompok yang mengatakan manusia ini harus dituhankan. Nah, makanya Elohim itu akan menghukum orang-orang yang menggantikan kemuliaan Elohim. Kalau teman-teman Kristen misalkan mau mengelak, di data Bible itu di dalam 2 Yohanes 1:7, Yesus manusia, datang sebagai manusia. Puluhan data, Yesus ada manusia, lahir dari kandung. Narasinya cukup, narasimu terlalu melebar dan tidak jelas. Kamu baca aja. Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Tidak ada yang berani menjawab. Petrus menjawab, kamu adalah Mesias. Jadi kekristenan itu bukan muncul tiba-tiba. Kamu tahu itu sejarah gereja sudah jelas. Itu sudah ada murid-murid itu. Mereka cikal bakal kekristenan seperti itu. Siapa yang tiba-tiba muncul mengaku Yesus Tuhan? Murid-murid itu loh. Petrus mengatakan dia adalah Mesias, juru selamat. Seperti itu. Bukan tiba-tiba kami ini mentuhankan dia. Kamu salah mengerti sejarah, Fandi Ahmad. Belajar dulu kamu baik-baik. Jangan ikuti gurumu semua yang gak jelas itu loh. Dengar Fandi, dengar kamu jelas. Kamu ini, dengar, kamu ini sudah pernah kita ketemu di sini di rumahnya si ini lagi nih. Kemarin kapan itu ketemu sama kau tuh? Kamu tuh ngomongnya gak jelas, ya. Jadi Yesus Kristus itu bukan tiba-tiba. Pakai ayat, Mbak. Tadi muka pendeta ngomong tidak pakai apa-apa, hanya semua aja. Sandi Ahmad, sebentar. Yesus Kristus itu bukan tiba-tiba kita muncul
orang tidak jelas Kristen lalu mengaku dia Tuhan. Kita tidak mengaku dia Tuhan, dia adalah Tuhan dari sananya. Mengerti enggak? Dia bukan ketuhanan dia bukan karena kita mengatakan dia Tuhan. Dia itu Tuhan dari sana. Yohanes 15 ayat 15. Ya, Kamu mengatakan Tuhan dari sananya karena dia adalah firman di dalam diri Allah yang mengambil rupa manusia. Salah terjemahan dari mana kau udah mengerti terjemahan dari mana? Itu original teksnya itu kurios. Di situ Tuhan bukan Tuhan. Kali jadi pendeta. Pak Diamat, kau dengar dulu, ya, kita sudah pernah ketemu lah di punya siapa yang orang Bugis itu berdebat. Belajar lagi Pak Pendeta, belajar lagi lah. Kalian ini tidak memahami bilang tiba-tiba kelompok yang muncul kelompok dia itu adalah firman Ya, Pak, jangan marah-marah, Pak. seperti itu. Jangan marah-marah Pak. Iya jangan marah-marah. Tidak marah. Pelan-pelan aja. Memang dari dia orang jauh. Jelas seperti itu. Jadi jangan kamu salah-salah mengerti. Saya tidak marah. Jelaskan. Mami. Bukan orang Jawa dia, bukan orang Jawa. Orang pulau dia, sama kayak saya. Jadi Iya siap. bukan marah, tidak marah. Kita di room. Oke, saya sedikit lagi ya, ada penambahan dari makanya Sebentar, di rumah di Selebes itu saya ketemu kau di rumah di Selebes itu, saya sudah naik ke situ. Cari Suma itu ketemu sama Oke, saya boleh. tempat mana mau dia boleh gantian Pak. seperti itu. Mau diskusi sama Bang Zuma, berdua. Oke, mau. Ke situ berapa kali saya tantang, mana mau dia hubungi saya Oke, ya udah aku follow Pak Pendeta. Kalau punya nyali, barusan ada pendeta yang mau tabrak tembok lagi. Silakan aku follow. Kenapa? Nanti saya DM. Kenapa kamu emangnya nyanyi? Nanti saya DM Pak Pendeta. Jangan marah-marah Pak Pendeta lah baca. Ngapain? Kamu ngomong nggak ada nyali, ngapain? Saya undang. Nggak usah Nanti kata kau, nggak usah kata-kata kau nggak ada nyali. Kita nih orang timur sama-sama berani. Mau nekat mati kita tidak peduli kau. Seperti itu. Ya udah nanti saya undang untuk diskusi hatuha berdua dengan Bang Zuma kalau punya nyali. Begini. Nggak usah nyali. Nggak usah kau kata nyali. Nggak usah pakai. Oke, teman-teman di sini sudah masuk jadwal Jumat. Nanti mungkin lepas Jumat baru kita sambung lagi live. Kayaknya harus tutup karena sudah jam 11:50. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Thank you yang sudah tap-tap layar. Kita rehat dulu, ada jeda waktu 10 sampai 15 menit untuk bersiap untuk persiapan Jumatan. Di daerah saya sudah mau Jumatan. Makasih banyak semua ya yang sudah tap-tap layar ya. Kita tutup dulu, nanti lepas Jumat baru sambung lagi. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.